pujian penyembahan yang memang sederhana ini. Tuhan berkenan dan bertahta di atasnya. Kita rendahkan hati, agar Dia mengisi seluruh hidup kita dengan kuasa firman yang hidup, yang mengendalikan seluruh hidup ini. Haleluya. Dengan rendah hati, mari sama-sama kembali angkat pujian ini kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, sumber pengharapan, pendamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pembuh. Mari serukan, katakan satu-satunya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah pengharapan yang memang sampai saat ini hingga selama-lamanya yang kami andalkan, sumber dari kekuatan, sumber harap dalam kami, dan kedamaian di tengah dunia bergoncang sekalipun. Engkau mengaruniakan kedamaian dan ketenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menaungi kami di tempat ini. Engkau menaungi semua keluarga yang mengikuti ibadah live streaming ini, baik di Kandis, di luar Kandis. Tangan kuasa Tuhan, Allahku yang berkarya dan bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu dan kasih sayang-Mu, menjamah kami semua dan terus bekerja memulihkan keadaan kami, memulihkan rohani kami, memulihkan kehidupan kami, supaya kami berjalan di jalan kebenaran dan sampai kepada perjalanan akhir, bertemu dan memandang Engkau dalam kemuliaan yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, kami dan siap menerima menuruti firman-Mu.
urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Suci-Mu, agar hamba-Mu berbicara atas nama Tuhan dengan kekuatan Allah, hikmat dari surga melengkapi segala sesuatunya. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Setan seperti burung yang mencoba mencuri benih, kami patahkan, usir itu dalam nama Yesus Kristus. Tapi hadirat Allah menemui kami sekarang bersama-sama, dan kami tunjukkan rasa hormat kami, dan kami tunjukkan rasa takut kami kepada Tuhan. Hormat yang suci, takut yang suci kepada Tuhan saat kami boleh mendengar firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua di hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat hari ini tanggal 8 Mei ya 2020. Kita masuk on time jam 19.30 dalam pemberitaan firman Allah. Kita sudah awali dengan doa penyembahan tadi, saudara, sampai kemudian kita masuk di jam yang tepat untuk masuk dalam mendengarkan berita firman Allah. Dan ayo kita terus lakukan ini dengan setia dan taat di hadapan Tuhan ya, sampai betul-betul kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua, dan kita lakukan dengan taat dan setia. Dan hampir setiap hari, bahkan hari Minggu saya 2 kali khotbah di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap hari yang kulakukan adalah untuk berdoa, untuk duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman, supaya kebenaran ini terus berkelanjutan secara berseri, agar kita semua mengalami pertumbuhan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, masih dalam topik yang sama, yaitu tentang pemisahan diri dari keduniawian, dari cara dunia, hidup dunia, dan percintaan dunia. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-17 itu merupakan awal pembuka ayat yang terus kita boleh dengar, dan kita tidak tahu berapa lama seri pemberitaan ini dari topik yang sama, agar kita memang benar-benar dapat terpisah dengan cara dunia ini. Saya bacakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, saya ulang baca yang terakhir, maka aku akan menerima kamu. Dan pernyataan yang setiap hari saya sampaikan, bahwa ada hukum yang bersyarat agar kita bisa diterima oleh Tuhan. Dan jika kita diterima, bukan sekedar diterima begitu saja, tetapi diterima dan diambil oleh Tuhan menjadi milik dan kepunyaannya sendiri. Itu sebabnya ya, Tuhan punya dasar mengambil kita atau menerima kita setelah Dia membeli kita dengan darah yang mahal. Dia beli dengan darah yang mahal, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Itulah karya penebusan Tuhan Yesus Kristus kepada semua manusia, ya, kepada semua manusia. Entahkah itu dulu sudah di kalangan Yahudi
tetapi juga yang di luar Yahudi, sebagaimana Alkitab katakan bahwa ya Yohanes berseru, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, andai nenek moyang kita yang bernama Adam tidak terjatuh dalam dosa, maka tidak akan pernah muncul ayat ini. Tidak akan pernah muncul ayat yang kita baca tadi, suruh keluar, suruh terpisah, jangan menjamah yang najis. Tidak akan pernah. Jika Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan di Taman Firdaus, dan mereka hidup dengan bertekun, hidup dengan taat kepada Tuhan, dan melakukan hukum sebagaimana Tuhan katakan bahwa kamu jangan makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu, sebab manakala kau makan engkau pasti akan mati. Nah, ya, jadi ketika mereka taat, semua ini tidak ada, saudaraku. Kita tetap juga hidup sebagai manusia yang suci. Dan kalau saya boleh bercerita atau menyampaikan sekilas, mengingat bagaimana Adam dan Hawa di Taman Firdaus, ya, kalau kita masuk ke alam yang begitu indah itu, saudara-saudaraku, imajinasi kita gunakan. Apa yang kita temukan yang bisa dirasakan oleh Adam dan Hawa di Taman Firdaus atau di Taman Eden? Saya katakan betapa mulianya mereka itu. Sangat begitu mulia, saudara. Tinggal di taman yang bukan buatan sendiri, yang membuatnya adalah Tuhan sendiri, dan karya cipta Tuhan yang luar biasa. Walaupun karya cipta Tuhan yang paling agung bukan Taman Firdaus atau Taman Eden, tapi karya teragung Tuhan adalah manusia itu sendiri. Sebab manusia dicipta Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Amin. Itulah manusialah karya agung dari semua yang tercipta. Tapi Taman Firdaus pun sangat begitu elok, begitu manis. Hanya membaca pun kita bisa, waduh, luar biasa banget. Saya kira di muka bumi ini tidak ada tempat seindah Taman Firdaus, dan saya yakin itu tidak ada, saudara-saudara. Ya, di mana taman itu dilukiskan, dialiri oleh 4 sungai. Sungai yang pertama namanya Sungai Pison, kemudian ada sungai yang kedua namanya Sungai Gihon, ya. Kemudian sungai yang ketiga namanya Sungai Tigris. Sungai yang keempat namanya Sungai Efrat. Nah, kita sudah bisa bayangin, saudara-saudaraku, di sisi kiri, di sisi kanan, ketika air itu mengalir, betapa menyejukkan, dan taman itu pasti terhiasi dengan luar biasa sekali. Ya, pasti luar biasa sekali. Nah, belum lagi batu-batu yang ada di dasar, di pinggiran sungai itu adalah batu-batu permata yang luar biasa. Di situ tempatnya emas, di situ ada damar bedola, di situ ada batu-batu yang disebut dengan batu krisopras. Itu indah sekali. Nah, betapa mulianya mereka, saudara-saudara, ketika mereka masih berada dalam jalan dan kehendak Tuhan. Dan yang paling, saudaraku, saya kagumi dari Tuhan, ya, sama sekali Tuhan tidak pernah ceritakan kepada Adam, Adam, kamu itu terbuat dari debu dan tanah. Tidak pernah. Selama kemuliaan Tuhan ada di dalam atau membungkus mereka, Tuhan tidak pernah bilang sama Adam, tidak pernah bilang sama Hawa. Dulu sebelum jatuh memang namanya bukan Adam, ya. Siapa namanya? Manusia. Dan perempuan itu pun dulu bukan namanya Hawa, ya.
Setelah jatuh baru dikasih namanya Hawa. Sebelum jatuh namanya perempuan. Jadi manusia dan perempuan. Ya, manusia dan perempuan. Nah, ini pun ada artinya ini, manusia dan perempuan. Tapi ada sesi berikut nanti ke depan, saya akan coba jelaskan kepada kita kenapa manusia pertama disebut manusia, kenapa perempuan pertama disebut perempuan. Tentu itu ada alasan dari Alkitab, saudara-saudara. Nah, tapi langsung saja supaya kita bisa langsung mengingat Adam dan Hawa begitu. Nah, Tuhan tidak pernah bilang sama mereka, Adam, manusia, kau perempuan, aku bentuk kau dari debu dan tanah, aku ukir kau semaunya saya, dan kutiupkan dari rongga hidungmu napas kehidupan sehingga kau ada seperti ini. Tidak pernah Tuhan katakan seperti itu kepada Adam dan Hawa. Apalagi kalau sampai Tuhan bilang begini, kamu kucipta dari debu dan tanah. Tidak. Tapi setelah manusia itu jatuh, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, terjadi perlawanan kepada firman, baru Tuhan bilang, aku menciptakan engkau dari debu dan tanah, dan engkau akan kembali ke debu dan tanah. Itu setelah jatuh. Artinya apa? Masa lalu kita Tuhan tidak mau ingat-ingat, saudaraku, kalau kita mau berjalan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang kotor, yang najis, corok, Tuhan tidak akan mau ingat itu. Asal kita berjalan, sebab kuasa darah Yesus akan menyucikan dan menguduskan. Itu sebabnya setiap dosa harus diakui sesuai dengan Mazmur pasal 32 yang sudah berseri disampaikan, saudara-saudara. Selama kita belum mengakui dosa kita, maka tekanan demi tekanan akan begitu berat kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, jadi setelah jatuh loh, ya saudara-saudara, baru Tuhan ingat siapa kamu, diingatkan gitu. Paham? Ya. Selama mereka berjalan dengan baik, benar, menurut firman, Tuhan tidak pernah singgung. Tuhan tidak pernah singgung, ya, tidak. Tapi setelah berdosa, dalam Kejadian 3 ayat yang 19, disitulah baru Tuhan katakan, engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Setelah jatuh, sama seperti ayat yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17 itu, keluarlah kamu dari sana, pisahkanlah dirimu, jangan menjamah apa yang najis. Kalimat ini muncul, ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya, atau perkataan Tuhan, tulisan sebelumnya, di mana harus benar-benar terjadi pemisahan, sebab tidak ada hubungan antara baik Allah dengan berhala, sama sekali tidak ada, ya, sama sekali tidak ada. Tidak ada hubungan antara Tuhan atau Kristus dengan Beelzebul, dengan Belial, atau dengan setan. Tidak. Ya, saudara-saudaraku, kembali kepada kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Tuhan tadi saya bilang tidak ingat itu dosanya apa, atau latar belakangnya, maksud saya dari mana mereka sebelum mereka jatuh. Ya, ketika mereka masih berjalan bersama dengan Tuhan, manusia itu bebas berinteraksi dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada mereka, mereka tidak langsung mati, tapi mereka hidup karena firman yang disampaikan oleh Tuhan. Bebas berinteraksi, bebas berhubungan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan terus berkarya, Allah berbuat dan melengkapi segala sesuatu di Taman Eden atau Taman Firdaus itu, menyempurnakan apa yang penting bagi manusia itu sendiri. Jadi Tuhan tata begitu rupa Taman Firdaus itu bukan untuk Tuhan,
Bukan supaya Tuhan nanti duduk seperti seseorang yang santai, ambil kursi goyang, kemudian dia sambil bergoyang badan, ya, ada meja kecil di depan, mungkin ada kopi panas, atau juga goreng yang panas, atau apa sajalah. Tuhan tidak lakukan itu, karena bagi Tuhan tidak penting itu. Tapi bagi manusia, Tuhan tahu keperluan dan kebutuhannya. Tuhan tidak sekedar hanya menyediakan pohon untuk dimakan, tapi bagaimana manusia itu untuk bisa menikmati kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Ini kalau kita bisa merenungkan dengan baik, ya. Dan itulah yang mereka alami, itulah yang mereka bisa rasakan. Saudara-saudara kekasih, ya, itu yang mereka bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Tapi setelah kejatuhan itu, maka mereka kehilangan hak di Taman Firdaus. Setelah kejatuhan dosa itu, mereka harus diusir dari Taman Firdaus itu. Ya. Dan setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka harus menjadi manusia yang terhukum. Tuhan berkata, terkutuklah tanah dari mana engkau diambil. Dari situlah awal dari penderitaan. Dari situlah muncul yang namanya kesulitan dan kesukaran demi kesukaran. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia, juga manusia yang hidup di zaman sekarang, di zaman akhir ini. Dan kalaupun terjadi COVID-19 melanda dunia, bukan cuma Indonesia, ya, ini bagian dari, ya, penderitaan setelah manusia itu tercampak, diusir dari Taman Firdaus. Karena memang di taman yang dibuat oleh Tuhan, tempat yang terindah yang Tuhan buat, memang tempat itu harus steril dari yang namanya dosa, ya. Harus diusir, dikeluarkan. Nah, supaya kita nanti bisa masuk di Yerusalem yang baru, bukan lagi sekedar Taman Firdaus, tapi di kerajaan kekal. Itu sebagai manusia debu tanah kita ini, saudaraku. Manusia debu tanah ini harus dirubah. Ini harus disucikan dengan cara rela memisahkan diri dari percintaan dunia, dari segala keinginan-keinginan dunia. Ini harus dan mutlak. Maka mari kita belajar hidup semakin hari semakin jujur, takut yang suci kepada Tuhan, hormat-hormat yang suci kepada Tuhan, dan hiduplah tergembala dengan firman Allah. Sekali lagi saya katakan, hiduplah tergembala dengan firman Tuhan. Ya, ketika kita hidup tergembala dengan firman, maka firman itulah yang mengembalikan kita kepada rancangan semula, rupa dan gambar Allah yang hilang dari sosok manusia. Sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Dan setelah manusia mengalami proses pemulihan itu, inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan, masuk kota Yerusalem yang baru untuk hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, seperti yang saya uraikan pada malam kemarin, ini sudah malam yang ketiga, saya masih menyinggung tentang pribadi seorang yang bernama Esau. Esau yang tidak suka tergembala. Bahkan Alkitab mencatat Kejadian 25 ayat yang ke-25, ya. Kejadian 25 ayat yang ke-27. Ya, ayat ke-27, bahwa Esau, cucu dari Abraham, dia lebih suka, ya, seorang yang suka tinggal di padang. Yang saya bacakan itu yang di blog.
Ya, dia suka tinggal di padang. Dia tidak mau seperti seorang yang kembarannya bernama Yakub. Dia seorang yang pribadi yang tenang dan memilih untuk diam di kemah, tergembala dengan baik. Esau memilih suka tinggal di padang. Ya. Dan padang itu berbicara tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka ini tempatnya hewan-hewan liar berkeliaran. Ini sama artinya Esau memilih kehidupan seperti hewan yang liar, daripada dia dikekang di rumah, daripada dia dikekang berada di rumah penggembalaan dengan aturan yang dibuat oleh ayahnya yang bernama Ishak dan ibundanya yang bernama Rifkah. Dia tidak mau yang seperti itu. Itu sebabnya dia tidak mau dikekang. Padahal sebenarnya kita agar bisa kembali ke rancangan semula, agar kita bisa kembali kepada rancangan semula, firman Allah harus mengekang hidup kita ini, saudara. Ya, firman Allah harus mengendalikan hidup kita ini. Loh, kalau nggak ada firman Tuhan mengendalikan pikiran kita, tidak ada firman Tuhan mengendalikan kemauan dan kehendak kita, ini kan alamat hancur. Ya, tak ada lagi orang suci, saudara, kalau nggak ada firman Tuhan. Tak ada lagi. Maka perlu ditegaskan tentang kehidupan seorang yang bernama Esau, agar jangan seorang pun kita, baik yang di dalam gereja ini, baik pun saudara yang mengikuti live streaming ini, dimanapun Anda berada, Tuhan cinta kepada saudara, tapi jangan pernah ikut jalan yang ditempuh oleh Esau atau Edom. Jangan pernah. Jangan pernah engkau meliarkan diri. Orang tua mana sih yang senang anaknya liar? Tak ada kan? Di hidup yang sekarang saja pun tidak ada yang suka. Mana ada orang tua bilang begini, hebat anak saya, liar sekali anak saya. Ya, bangga dia melihat anaknya liar. Mana ada? Ya, mana ada? Di Pulau Jawa disuruh tinggal di rumah, anak-anak muda balapan liar, balapan ditangkap sama polisi, disuruh berapa kilometer dorong sepeda motor, ini kuncinya diambil, itu didorong sampai ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi baru panggil orang tua. Bayangin, saudara, untuk anak muda GB9 tak ada yang seperti itu. Kalau enggak saya pun mungkin stres, saudara. Rambutku yang sudah mulai memutih ini bukan lagi putih, belang-belang. Memikirkan kalian, ya, jujur saudara, ya, karena setiap hari yang kupikirkan adalah keselamatan saudara, ya, bukan harta dunia, keselamatan cuma. Hanya itu yang kupikirkan setiap hari. Sampai nanti tiba waktunya, aku tidak tahu berapa lama, tapi pasti tiba hari hanya saudara, pasti tiba. Hanya itu yang di pikiran saya, ya. Itu sebabnya saya menyampaikan firman harus serius, saudara kasih. Jangan liar. Sebab yang tinggal di padang, di tempat yang terbuka, itu tempat hidup atau habitat daripada binatang-binatang. Itu sebabnya Esau pun digambarkan oleh Tuhan dalam Yeremia pasal 49 sama dengan binatang. Esau atau Edom digambarkan dalam Yeremia pasal 49. Ini orang-orang yang tidak mau tergembala dengan baik. Ya, saya baca firman Allah, saudara-saudara kekasih, juga disamakan oleh Tuhan seperti binatang liar. Ya, seperti binatang liar. Mohon diperhatikan. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22, ini berbicara tentang Edom atau berbicara tentang Esau. Tetapi yang saya ajak kalian atau kita semua membaca, saya potong saja ayatnya,
adalah di ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan di ayat 16? Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yeremia 49 ini, Yeremia mempertegas kepada bangsa Israel, seperti apa sih perjalanan kehidupan keturunan Ishak dari yang bernama Esau, atau kemudian berubah nama menjadi Edom. Kalau Esau itu artinya kan jubah berbulu, itu nama arti Esau. Esau artinya jubah berbulu, Edom itu artinya lelah. Ya, Edom itu artinya lelah. Nah, kepada Edom, kepada Esau yang suka memilih tidak tergembala. Tentunya tergembala di sini bukan sekedar berada dalam satu gereja, tetapi tergembala dalam kebenaran firman Allah. Sebab saya sudah sampaikan tadi, yang bisa mengembalikan kita ke dalam rupa gambar rancangan Allah semula adalah firman Allah. Maka perlu dikendalikan dan dikontrol kehidupan kita oleh firman Tuhan. Kita harus siap dikekang, dikendalikan oleh firman. Bukan kemauan kita sendiri, bukan kepala kita, saudaraku, tapi firman yang mengisi kepala kita ini, firman yang mengisi akal budi kita ini, itu yang memimpin kita. Nah, Edom, Tuhan bilang engkau yang tinggal di liang-liang batu. Sekarang pertanyaannya kepada kita, binatang apakah yang suka tinggal di liang-liang batu? Bukankah yang suka tinggal di liang batu adalah serigala-serigala? Ya, jadi kalau serigala itu beranak cucu lah begitu, itu dia cari liang, disitulah dia berkembang. Ya, serigala-serigala. Maka Edom disebut seperti serigala-serigala. Ya. Kemudian seperti burung Raja Wali dengan membuat sarang di tempat yang tinggi. Jadi ada dua nama binatang di sini. Apa tadi saudara? Serigala dan burung. Coba baca ayat firman Tuhan dalam Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Tuhan Yesus bilang begini, ya, bahwa Matius pasal 8 ayat 20, mau diperhatikan firman Tuhan ini biar kita bisa menangkap poin-poin penting, supaya kita pulang pun, oh terima kasih Tuhan, ada pemahaman yang baru dalam hidup saya, seperti itu. Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai apa? Liang. Masih ingat tadi Yeremia 49? Engkau yang tinggal di dalam liang batu. Siapa yang tinggal di sana? Serigala. Yesus menggambarkan bahwa serigala mempunyai liang. Ayat 20 tadi. Dan burung mempunyai sarang. Ya. Burung mempunyai sarang, gitu ya. Tapi herannya saudara, jika masih ada serigala yang memiliki liang atau tempat persembunyiannya, dan kemudian ada burung-burung yang bersarang, Yesus bilang begini, tetapi anak manusia, dan anak manusia ini adalah menunjuk kepada Yesus. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan apa?
kepalanya. Apa ini maksudnya ini, saudara-saudara? Tentu ada rahasia firman Allah dari ayat yang kita baca ini. Ya, memang Tuhan dalam hal ini berterus terang, selama ada liang serigala, ya, dan kita tahu serigala itu adalah pemakan daging, pemakan tubuh, yang merusak tubuh, yang merusak persekutuan, yang mengancam domba-domba. Selama ada liang serigala, ya, serigala, dan selama ada sarang burung di dalam kehidupan seseorang, masih ada roh seperti serigala, ada seperti burung-burung yang najis. Nanti kalau saya baca, saudara-saudaraku, terlalu panjang, tapi saya sudah bersering kali ulang-ulang. Dalam Wahyu 18 di situ disebutkan ada burung-burung yang najis. Burung-burung yang najis ini adalah burung-burung yang ketika benih ditabur, dia langsung makan, dia langsung curi. Dan burung-burung yang najis ini berbicara juga kehidupan yang najis. Selama ada serigala, ada kehidupan yang najis. Memang Tuhan tidak punya tempat di dalam kita. Tidak ada tempat Tuhan di dalam manusia. Maka mari setiap hari koreksi dulu. Masih ada enggak liang-liangnya? Masih ada enggak tempat setan? Masihkah saya mempercayai setan? Tidak ada persamaan antara Kristus dengan Belial atau Beelzebul, kata firman Tuhan. Tidak ada. Jangan dipercayai sedikit pun. Sekali percaya kepada Kristus, selamanya engkau harus yakin dengan Dia dan kebenaran firman-Nya. Tidak boleh diduakan Tuhan, saudara. Sama sekali tidak boleh. Sebab Dia paling benci ketika Dia diduakan. Esau hanya tidak berpikir panjang saja, tidak luas cakupan pemikirannya. Dia hanya berpikir untuk makan kenyang, kemudian dia melupakan bahwa dia sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia tidak merasa bersalah tentang hal itu. Itu pun Tuhan benci. Ya, Tuhan benci, Tuhan marah. Saudara-saudara dikasih, Tuhan marah. Nah, remaja pemuda dalam ibadah Yabes malam ini, ayo pikir ulang kembali. Ada enggak liang-liang setan itu? Ada enggak lubang-lubang tempat persembunyian daripada serigala-serigala, pemangsa-pemangsa domba itu di dalam diri saudara? Atau masih adakah ya sarang burung najis atau kenajisan itu di dalam diri saudara? Saya sampaikan ini dengan kasih Tuhan, ya, karena memang saya harus belajar untuk melakukan dan menghidupi ini, ya, dan untuk tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Ya, ini harus dilepas, ini harus dikeluarkan dari kehidupan kita semua, saudara-saudara. Sebab nanti akan sama seperti Esau, tinggal di luar, kemudian sama dengan statusnya dengan binatang liar, tidak tergembala. Saya beri contoh Lukas pasal 8 tentang seseorang yang tinggal di luar dari rumah penggembalaan. Ayat yang ke-26 dalam Lukas 8 ayat 26. Ayo remaja pemuda dibuka Alkitabnya dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Saya akan singkat saja saudara ya. Ketika Yesus sampai di Gadara, di Gerasa ya, atau Gadara, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Perhatikan. Orang itu dirasuki oleh setan. Berapa setan?
Berarti banyak ya. Ya. Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ya. Artinya tidak punya rasa malu. Dan tidak tinggal di dalam rumah yang sama artinya liar, tetapi dalam pekuburan. Jadi orang-orang yang di luar kandangnya Tuhan, di luar rumah penggembalaannya Tuhan, di luar kebenaran, itu sama saja seperti manusia yang dirasuk oleh setan. Ini sama saja dengan manusia yang tidak tahu malu. Ya, yang tidak tahu malu. Saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara, ya, bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah mau membantu sembako pendeta-pendeta, hanya kasih fotokopi KTP dan kartu pendeta fotokopi. Tapi sejujurnya saudara kasih, ya, saya bilang saya tidak mau terima itu. Biarkan orang lain yang mendapatkannya. Ya, bukan karena saya punya uang banyak, tapi karena aku tahu aku punya Tuhan yang hidup. Aku tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Karena aku berpegang kepada firman Allah yang berkata bahwa burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Masa kan saya hamba Tuhan tidak bisa dipelihara Tuhan toh? Haleluya. Saudara pun harus yakin dipelihara Tuhan. Amin. Dan tadi lagi saudara-saudaraku, saya juga diminta, Pak tolong kirimkan KTP yang alamat dan jumlah jemaat yang dilayani, nanti gubernur kasih sembako. Saya bilang berapa orang bisa? Saudara-saudara, karena ada beberapa teman-teman yang sangat membutuhkannya, karena memang pendeta, saudara, bukan untuk diri saya, saudara, ya, bukan untuk diri saya. Karena saya komitmen tidak akan mau terima itu. Karena kalau terima itu sampai kapanpun terdaftar sebagai orang apa? Orang miskin toh. Nah, malu saudara bilang pendeta mau pendeta miskin. Wih, selamat pagi pendeta miskin. Malu saudara. Bukan karena statusnya itu, tapi kalau memang aku nggak bisa apa-apa lagi, oh Tuhan, mungkin harus dari situlah sembako datang. Aku terima. Tapi karena aku kenal Tuhan yang sanggup menolong dan menyediakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, masakan aku melakukan hal itu? Ya, masakan. Saudara-saudaraku sampai hari ini banyak yang sudah minta sumbangan, saudara. Ya, banyak. Ini kelinduhakan. Ya, sumbangan. Gimana Pak Pendeta? Gimana? Waduh, dalam hatiku Tuhan tolong, Tuhan tolong. Buka jalan buat teman-teman, sahabat-sahabat saya. Apa yang bisa saya bantu, saya sudah bantu. Ya, ini kita tidak mau memanfaatkan sesuatu. Tidak. Kita harus terus berdoa dan yakin Bapa pasti akan menolong. Jadi nggak brutal, caranya nggak brutal. Oh, mumpung ada kesempatan langsung ambil, jangan. Oh, mumpung masih ini. Kan nggak ada yang tahu, ya Tuhan kan tahu. Tuhan tahu. Coba lihat dulu, dapat bantuan tunai, iya, bantuan langsung tunai di BLD. Langsung wartawan foto ini tuh orang-orang yang ngantri di bank itu, ibu-ibu yang pakai sepeda motor yang bagus, kemudian cincinnya besar, kalungnya besar, disoroti sama wartawan. Iya kan, betul kan? Mana pantas ini menerima? Ya, lagi Pak Silalai kan punya mobil, saudara kasih, terima lagi sembako. Oh, Pak Gubernur makasih kabar sembako. Aduh Tuhan, ampunin.
Bagus jual mobilnya sudah dikasih. Ya kan? Apalagi lockdown, nggak pernah jalan dia sudah dikasih. Tapi aku bersyukur lockdown. Aku banyak duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman Allah, sehingga kekayaan Tuhan semakin dibuka, saudara. Dan tidak pernah kering-kering pemberitaan firman Tuhan. Berapa lama pun ini terjadi. Dan saya komitmen kepada Tuhan, sebelum kau cabut nyawa ini, kalau memang Tuhan cabut, ya kiranya bisa live streaming setiap hari seperti ini, saudara. Tinggal kalian doakan Tuhan, kirimkan uang pulsa dan data supaya bisa membagi sama orang lain, jangan cuma untuk dirimu, ya, jangan gitu loh, ya. Ini saya lihat sudah banyak orang mengikuti dari mana-mana tempat. Banyak mengikuti. Dulu sampai sekali khotbah saja 800 lebih loh, saudara, dibagikan. Sekarang sudah makin sedikit. Kutanya anakku Yosua, Yos, kenapa ini mungkin gak ada pulsanya Pak? Mudah-mudahan bukan jemaat GB 79 yang gak ada pulsa. Haleluya. Kurangi makan baksomu Tuhan, walaupun kukurangi sandang dan panganku, ya makananku ini, ya makananku, ya tetaplah sehat. Yang penting bisa beli data, bisa bagikan kebenaran bagi orang lain. Ayo jangan lihat, amin. Tergembalalah yang baik dalam Kristus. Hiduplah di dalam Tuhan. Esau hidup di tempat yang terbuka, dia justru mengandalkan kekuatan, dia mengandalkan panah dan busurnya, dia mengandalkan pedangnya, dia mengandalkan tombaknya. Itu yang diandalkan. Memang itulah perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan ketika dia menangkap binatang buruan. Ada saatnya tombak, ada saatnya pedang, ada saatnya panah dan busur yang direntangkan supaya menancap di tubuh daripada buruannya. Dan saudara tahu, busur, pedang, tombak itu adalah berbicara alat-alat perang. Jadi bukan sekedar berburu. Makanya orang liar pikirannya apa? Bukan mencari perdamaian, pertengkaran. Maka kalau liar dalam Kristus, tidak hidup dalam kebenaran, pasti banyak percekcokan di dalam rumah tangganya. Ya, pasti. Karena yang dibangun adalah busur, tombak, anak panah, pedang. Di Yerusalem yang baru, alat-alat yang saya sebut tadi tidak laku. Ya, orang yang mengikuti pengajaran firman Tuhan, alat-alat yang saya sebut tadi tidak dibutuhkan. Yesaya pasal 2 ayat 4. Ayo, tambah durasi sedikit. Yesaya pasal 2 ayat yang keempat. Sangat begitu jelas kata firman Tuhan, saudara-saudara kasih, bahwa di tempat yang disebut dengan Yerusalem dan Sion, di sana tidak dibutuhkan pedang, di sana tidak dibutuhkan tombak-tombak. Saya baca ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi apa? Mata baja. Pedang dirubah menjadi mata bajak. Tahu nggak mata bajak itu apa? Mata bajak itu adalah senjata petani untuk mengolah tanah di dunia pertanian begitu. Kalau di kampung-kampung itu biasanya mata bajak ini ditarik oleh sapi, ditarik oleh kerbau, sehingga dia berjalan kemudian tanahnya itu seperti traktor begitu loh, saudara. Dirubah menjadi alat pertanian, alat yang berguna, alat yang membangun. Kemudian ya, saya ulang baca kembali, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya, pisau pemangkas. Pisau pemangkas ini gunanya apa? Merancungi ranting-ranting anggur, ya, pohon anggur yang tidak dibutuhkan.
atau yang mengganggu bagaimana nanti buah bisa bertumbuh dengan baik, atau jangan sampai ranting yang tidak bagus ini nanti menghalangi atau menjadikan buah anggur itu tidak menjadi baik, maka itu digunting, itu dirubah. Saya tidak sempat baca di ayat 1, 2, dan 3 sebab ayat 1, 2, dan 3 lah menjelaskan di ayat 4 itu, saudara. Saya potong saja di sini. Nah, itulah Esau mengandalkan senjata-senjata alat perang. Itulah yang ada dalam hidupnya sehari-hari di tempat yang terbuka di padang itu. Kemudian hidup seorang yang bernama Esau atau Edom dibenci oleh Tuhan karena nikah campur. Ya, nikah campur. Saudara tahu, Esau itu mengambil istri sekali nikah bukan satu, langsung 2 perempuan. Kejadian 26 ayat 34. Kejadian 26 ayat 34. Ayo. Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ini nama istrinya siapa tadi? Yudit dan Basmat. Langsung 2. Dia langsung berpoligami. Dan kalau baca ayat seterusnya, saudara-saudaraku, ayat 35 ini, perempuan-perempuan ini membuat luka batin yang dalam bagi Ishak dan juga bagi Rivka. Ya, luka batin yang luar biasa. Karena dia mengambil istri bukan dari kalangannya, tapi dari orang luar, orang Het. Orang Het itu orang yang dibenci oleh Tuhan, saudara. Dan itu semua pasti ada latar belakangnya, ya. Saya tidak sempat jelaskan itu. Itulah Esau. Kemudian Esau karena hidupnya liar tidak tergembala, Esau tidak pernah menjadi orang yang pertama. Dia tetap menjadi orang kedua. Tidak pernah dia orang yang utama, saudara, tapi selalu yang kedua. Ya. Yang pertama justru Yakob. Yakob yang pertama, Yakob yang utama. Alkitab mencatat 2 kali Yakob diberkati menjadi anak sulung, mendapat berkat 2 kali lipat dari penggembalaan. Itulah dari Ishak maupun dari Rivka, 2 kali. Tapi Esau tidak pernah, dia selalu nomor 2. Tapi Yakob selalu nomor 1 dan utama. Dan yang disebut dengan 1 itu, itulah yang sering diterjemahkan sebagai tubuh Kristus. Sebab tubuh Kristus tidak pernah 2. Tubuh Kristus itu 1. Anggota tubuhlah yang banyak, tapi tubuh Kristus adalah 1. Jadi Esau tidak pernah menjadi orang yang pertama. Dia selalu orang yang kedua. Itulah nasibnya orang yang liar. Dan orang yang liar pasti tinggal di luar, saudara. Sebagai ayat penutup untuk kita malam ini, Kejadian 26 ayat 26. Disinilah kita temukan bahwa bagaimana Esau, bagaimana Yakob menerima berkat yang luar biasa, berkat 2 kali lipat dari berkat penggembalaan ayahnya yang bernama Ishak. Ayat yang ke-26, ya, 26. Mana ini? Saudara-saudara coba. Kejadian 27 ya. 27 sorry. Kejadian 27 ayat 26. Oke. Berkata Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku. Ayat 27. Lalu datanglah Yakob dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakob, diberkatilah dia. Nanti selanjutnya baca, saya potong dulu. Kemudian pasal 28 ayat 1. Pasal 28 ayat 1. Ya. Kemudian Ishak memanggil Yakob, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya apa? Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan-perempuan Kanaan, supaya jangan terluka. Jadi tentang pasangan-pasangan hidup pun sangat
diatur sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di sini Yakub mendapat berkat 2 kali lipat. Kenapa? Karena orangnya tenang, dia tinggal di kemah, tergembala oleh kebenaran firman. Tapi Esau itu liar, tinggalnya di padang, mengandalkan pedangnya, mengandalkan busurnya, kemudian dia menikah, mengambil bukan dari yang disukai oleh orang tuanya, tapi justru orang-orang liar. Dan dia pun tidak pernah menjadi orang yang pertama. Dia selalu orang nomor 2. Tapi Yakov, seorang yang tergembala hatinya, dia selalu yang pertama, diutamakan oleh Tuhan. Prioritas di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yakov mendapatkan berkat. Diberkati dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-27 tadi, kemudian pasal 28 ayat yang pertama 2 kali diberkati Tuhan. Kiranya malam hari ini saudara-saudaraku, kalau mau mengambil keputusan dipisahkan dari cara dunia, berkat yang sama juga akan menghampiri kita semua. Katakan amin. Haleluya. Berkat yang sama juga Tuhan karuniakan kepada kita semua. Ikutilah jalan seperti apa yang dilakukan dan dikerjakan, diperbuat oleh Yakov. Jangan seperti Esau dan Edom yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya berkat ini melimpahi kita bersama-sama. Saya tutup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di malam yang berbahagia ini. Kami sama-sama boleh mendengarkan firman Allah sebagai suara kebenaran dalam hidup kami. Tuhan, Engkau begitu baik, berkemurahan bagi kami. Engkau memberikan kami makan dari kebenaran firman-Mu, supaya kami, Tuhan, boleh terpimpin dan tergembala rohani kami dalam kebenaran Tuhan. Engkau melawati setiap pribadi kami dan sucikan tubuh, jiwa, roh kami di dalam Tuhan, dan berkuasalah untuk memimpin langkah-langkah hidup kami dengan pimpinan roh suci dari Tuhan, supaya kami mau dan rela dipisahkan dari kemanusiaan duniawi ini dan kami memiliki karakter dan rupa seperti Kristus. Engkau bekerja sampai hari ini Tuhan, dan ketika Engkau bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas kebenaran-Mu yang mulia. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan tuliskanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, sampai kami dipulihkan kepada rupa-Mu dan gambar-Mu yang mulia. Di sanalah Engkau tidak mengingat lagi kami debu dan tanah ya Tuhan, seperti ketika manusia pertama dan perempuan yang pertama menjaga hubungan dan kekudusan dalam Kristus. Engkau tidak pernah menyinggung dari mana mereka, tapi ketika mereka jatuh, Engkau berkata kepada Adam, engkau dari tanah sampai kau kembali menjadi tanah. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menyadarkan kami semua juga malam ini, agar kami membangun hubungan, pergaulan, persahabatan dengan kebenaran firman yang semakin hari semakin intim, semakin karib, semakin keserupaan Kristus ada di dalam hidup kami semua. Tuhan, tolong dan teguhkan pengajaran firman-Mu di dalam kami ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Kami doakan sanak saudara, pemilih, orang tua yang tidak bersama kami atau bersama kami, kiranya Engkau memulihkan segala sesuatunya. Engkaulah sumber persembunyian dan perlindungan bagi kami, sebab Engkau telah tebus kami. Engkaulah yang melindungi kami dan melindungi saudara-saudara kami, sanak saudara, orang tua, keluarga kami, di dalam nama Yesus Kristus.
sebagaimana Engkau peliharakan kami, demikianlah kasih sayang Tuhan memeliharakan orang-orang yang kami cintai dan yang sangat kami kasihi. Nyatakanlah kasih sayang dan kemuliaan-Mu. Engkau lindungi kami di sekitarnya ya Tuhan. Engkau lindungi Riau. Kami doakan untuk Tuhan, kemurahan hati-Mu lah menjadi benteng perlindungan bagi kota kami, bahkan dalam diri kami sendiri ya Tuhan. Yesus, Engkau tempat kami bersandar dan berharap. Tolonglah negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, 17.000 pulau di Republik ini, dan ratusan suku-suku yang ada di Indonesia. Kami satu keluarga, sebagai keluarga warga negara Indonesia. Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa kami, pengampunan-Mu juga bagi bangsa kami, dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami dengar dan baca dari media 13 ribuan lebih yang positif virus corona, dan ada yang sudah tersembuhkan, kami bersyukur. Tapi ada keluarga yang harus ditinggalkan, meninggalkan mereka. Semua kami doakan mereka Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Kami mengangkat tangan, biar Engkau yang turun tangan, sembuhkanlah mereka dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa nama-Mu, oleh belas kasih-Mu yang besar, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, tolong mereka semua ya Tuhan. Selamatkan mereka, selamatkan mereka. Demikian para dokter, tim perawat, semua orang-orang di bagian medis, baik sukarelawan. Tuhan, kami mengangkat tangan, mohon kemurahan-Mu, lindungilah mereka semua Tuhan. Jamahlah mereka, tolong mereka, jeripaya mereka balaskan ya Tuhan, dan berkati keluarga-keluarga mereka yang mungkin was-was di rumah, menunggu menantikan kehadiran mereka. Tapi kuatkanlah hati mereka sekaliannya, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, semua gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, lurah, kepala kampung, kepala dusun, RT RW di seluruh Indonesia, di Republik ini, Tuhan tolong jamah mereka, berkati mereka, dan tutup bungkus mereka. Tolong mereka semua, berkati mereka ya Tuhan. Demikian juga pengembalaan Gereja Bethel Indonesia kilometer 79 ini, hamba-Mu mengangkat tangan, semua kaum bapak, kaum ibu, remaja, pemuda, demikian juga anak-anak sekolah minggu, balita, dan seluruh kehidupan sisi rumah mereka. Jemaat Tuhan, diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, Engkau mencukupi segala sesuatu, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pentingkan. Bapa, Engkau mencukupi segala sesuatunya. Haleluya. Itu kami percaya, Bapa, Engkau menyediakannya. Terima kasih. Besok di jam yang sama kami masuk kembali dan terus mendengar firman. Rapi hamba-Mu yang terus berbicara nama Tuhan. Biarkan kebenaran Allah tersingkap, dan kami memiliki hati yang terbuka selebar-lebarnya kepada Tuhan, supaya Allah memulihkan keadaan kami, memulihkan rohani kami, mengembalikan kami ke rupa dan gambar-Mu semula, supaya kami menjadi milik dan kepunyaan-Mu selamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dan kalau umat-Mu sebentar pulang dari tempat ini, tetap kasih dari surga melingkupi kami semuanya. Sebelum kami pulang, kami menerima kuasa dan berkat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mari sambutlah berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa persekutuan Allah Kudus menyertai dan memberkati kita bersama-sama malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat agung surga,
kami mengucap syukur. Haleluya. Yakin percaya katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan boleh bersalam-salaman satu dengan lain. Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita masih bertemu pada besok hari dalam ibadah di waktu yang sama. Kiranya pemberitaan firman Tuhan semakin dinyatakan bagi kita dan suara kebenaran menjadi milik yang dipercayakan untuk mengubahkan kita supaya sama seperti Dia. Saya Pendeta Ebenezer Cilalai, Gembala Gereja Bethel Indonesia kilometer 79 Kandis, Provinsi Riau, mengucapkan Tuhan memberkati kita semua dan Shalom.